Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti apa penjelasannya? Ini dia. Pendidikan dan pengajaran itu tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki. Pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Terdapat 3 pertanyaan pemantik sebelum kita melakukan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini adalah bahwa pertama, guru mendominasi pembelajaran atau student center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak ceramah dan siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Yang kedua, mengutamakan aspek kognitif anak. Pembelajaran banyak terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Dari sini saya sadar bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik anak. Yang keempat, motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Yang kelima, suasana kelas yang membuat anak pasif. Dalam pembelajaran, anak-anak tidak difasilitasi dengan model atau metode pembelajaran yang asik, menarik, dan menyenangkan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain, merubah pemikiran bahwa yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini juga dapat merubah perilaku saya. Antara lain, pertama, seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik juga harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain. Yang pertama, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kedua, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun bukan yang menuntut. Yang ketiga, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas atau di sekolah. Di antaranya, yang pertama, pendidikan yang berpusat pada murid dengan menumbuhkan budi pekerti sesuai dengan kearifan lokal. Yang kedua, pendidikan yang sesuai dengan kodrat anak agar merdeka lahir dan batin. Yang ketiga, pendidikan yang menuntun untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan serta menghamba pada murid.
Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.